sebaik-baik hati di sisi Allah adalah yang tiga nih sifatnya, Pak. Pertama itu punya sifat latif. Hatinya itu lembut. Hati yang lembut ini dicirikan atau ditandai dengan mudah untuk menerima nasihat. Jadi kalau semata-mata diberi tahu, dinasehati, orang yang memiliki hatinya lembut itu akan mudah untuk menerima nasihat. Ini cirinya yang pertama. Kemudian Allah Subhanahu wa taala itu melihat orang itu dari hatinya dan amalnya. Di zaman Nabi itu, waktu baginda Rasulullah SAW ini mendengar Sayyidina Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu an itu baca Quran dengan beberapa orang-orang dari Asy'ariyah, orang-orang daripada Yaman. Mereka baca Quran dengan nada yang nikmat sekali. Nah, nada yang enak atau bacaan Quran yang enak itu justru adalah yang terdengar orangnya mau nangis, Pak. Jadi ada hadis Nabi itu, afdhalul Quran ma yatahazzanu bihi. Sebaik-baik bacaan Quran itu adalah yang ketika kita mendengar orangnya baca, itu orangnya kayak mau nangis. Nah, orang-orang daripada Asy'ari atau dari Yaman ini, mereka ini memiliki hati yang lembut, terlihat daripada bacaan Qur'annya. Waktu mereka baru datang daripada Yaman, kumpulan ini, Nabi bilang, ja'akum unasun araqu quluban atau araqu qalba. Datang kepada kalian ini orang-orang Yaman itu, Nabi bilang ini, orang-orang dari Yaman Bani Asy'ariyah adalah di antara manusia yang hatinya paling lembut. Jadi dilihatnya itu dari amalnya, dari bacaan Qur'annya, dari mendengarnya. Nabi bilang bahwa permisalan ilmu yang aku sampaikan ini itu seperti hujan. Nanti ada tanah yang keras, nggak bisa nerima air sama sekali. Ada yang nerima hujan, terus kemudian di tanah yang cekung, hanya bisa nanggung, hanya bisa nampung air, tapi dia nggak bisa menumbuhkan tumbuhan. Ada tanah yang gembur, ketika nerima hujan maka dia masuk menyerap ke dalamnya dan dia bisa menumbuhkan tumbuhan tanaman. Maka Nabi bilang begitu, permisalan ilmu saya itu kepada yang mendengar, ada yang nolak. Ini seperti hati yang keras itu, seperti tanah itu keras, nggak nerima dan nggak bisa manfaat untuk orang sekitarnya. Ada hatinya itu seperti cekung, seperti orang yang nerima ilmu buat dirinya saja, buat orang lain, tapi dirinya nggak ngambil manfaat. Jadi nerima hafalan, tahu, itu orang lain ngambil manfaat, tapi dirinya sendiri nggak ngambil manfaat. Nah, ini ada yang Nabi bilang hatinya tuh kayak gitu, nerima ilmu itu. Bisa ngafal, bisa ceramah mungkin, nasihat iya, mengobati orang, tapi dirinya enggak. Sama seperti tanah cekung, Pak. Dia bisa manfaat air di atas tanah yang cekung tadi, tapi enggak bisa numbuhkan. Dirinya tuh enggak ngambil manfaat. Nah, yang bagus itu, yang paling terbaik kata Nabi itu yang ketiga, seperti tanah yang gembur. Dirinya itu bisa menerima air, nampung air di dalam tanah, dan juga bisa manfaat untuk orang lain dengan menumbuhkan tumbuhan. Nah, itu hati itu kata Nabi itu kayak gitu. Jadi dilihatnya daripada bisa atau tidak bisa nerima
nasihat. Idza qil, Allah itu ngasih tahu kepada kita bahwa orang-orang zaman dahulu itu mereka ini kalau dikasih tahu untuk bertakwa akhadhathul izza. Idza qila lahu taqillaha akhadhathul izza. Kalau dikasih tahu takwalah kepada Allah, justru mereka semakin sombong. Melihatnya itu siapa yang ngomong. Cuman anak kecil, masih muda, belum nikah, ataupun masih bau kencur, ataupun bau tanah, ataupun juga macam-macam lah. Karena yang dilihatnya itu yang ngomong, bukan dilihat dari nasihatnya. Nah, ini tanda-tanda punya hati yang keras. Maka hati yang lembut itu justru siapapun yang berbicara, siapapun yang ngomong, ini ciri-cirinya, asalkan itu tidak salah, tidak bertentangan dengan kebenaran, maka diterima. Ini ciri-ciri hatinya ini. Naqiyah, latifah. Yang kedua, ciri hati yang bersih atau yang dicintai oleh Allah adalah bersih daripada kebatilan dan keraguan serta semua sifat-sifat buruk. Orang kenapa pelit? Karena memiliki hati yang rakus, menyangka bahwa yahsabu annama lahu akhladah. Dari hatinya dia, hatinya tuh punya perasaan bahwa ini kalau saya kasih nanti saya kekurangan, nanti hidup saya susah. Kenapa ada orang sombong? Perbuatannya ataupun juga gayanya, karena merasa hatinya itu dirinya merasa punya kelebihan daripada orang lain. Jadi hati itu menampakkan. Kenapa ada orang nyolong? Karena merasa hatinya ini tidak dipantau, tidak dilihat oleh Allah. Kenapa ada orang yang curang? Itu karena merasa hatinya meyakini harta ataupun juga apa yang dia ambil itu akan membuat dirinya lebih lama bertahan di dunia. Nah, ini semuanya itu karena syukuk, keraguan kepada Allah, keraguan kepada hari kiamat. Jadi membersihkan hati itu tidak ada lain kecuali la ilaha illallah. La ilaha, pokoknya nggak ada Tuhan, nggak ada pujian, nggak ada kebaikan, nggak ada kebahagiaan, nggak ada yang ngatur kecuali Allah. Ini membersihkan hati itu memperbanyak la ilaha illallah. Jadi ketika saudara-saudaranya Nabi Yusuf itu sudah taubat, terus kemudian ketemu Nabi Yusuf, itu mereka itu setelah melihat Nabi Yusuf diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, maka mereka baru sadar, mereka bilang laqad atharakallahu alaina. Nabi Yusuf ternyata benar, yang membuat kamu itu punya kelebihan itu Allah. Jadi setelah sekian tahun sudah dizolimi, terus kemudian Nabi Yusuf itu naik, Allah angkat derajatnya, baru saudara-saudaranya itu baru yakin laqad atharakallahu alaina, yang mengangkat dan melebihkan kamu daripada kami itu Allah. Coba dari dulu, dari awal kenapa Nabi Yusuf lebih dicintai oleh ayahnya? Kan itu Allah yang. Nah, ini karena hilang perasaan la ilaha illallah, sehingga muncullah hasud, muncullah dengki, karena menganggap kenapa dia yang naik, kenapa dia yang lebih dicintai, kenapa dia yang lebih diterima, kenapa dia yang lebih kaya, kenapa dia yang lebih pintar. Pertanyaan kenapa itu karena lupa Allah. Nah, maka hati yang bersih itu daripada kebatilan dan syukuk ataupun keraguan itu hanya dengan la ilaha illallah. Yang ketiga, hati yang dicintai Allah itu yang menyimpan kebenaran, kebaikan serta petunjuk. Ini nggak mungkin kecuali dengan ilmu, Pak. Kecuali dengan ilmu, wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira.
ilmu hikmah dalam hati. Jadi bukan hanya tugas Nabi itu bukan hanya sekedar ngajar pengetahuan, tapi Nabi itu yatlu alaihim ayatihi. Yang pertama Nabi itu adalah tugasnya dakwah. Wa yuzakkihim, membersihkan hati. Yang kedua ini. Wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah, baru ada ilmu dan hikmah. Jadi yang pertama itu adalah dakwah, yang kedua adalah proses pembersihan jiwa daripada segala selain Allah, yang ketiga itu baru bisa nerima ilmu dan hikmah. Nah, tetapi itu semua akan bisa masuk dalam hati kalau dengan ilmu. Ilmu ini yang akan memperbaiki seseorang. Sekarang orang itu tahu fadilah keutamaan suatu amalan, itu mau mengamalkan sesuatu itu pasti harus ada ilmunya. Ketika untuk mengamalkan sesuatunya biar benar pun juga ada ilmunya, dan menyimpan ilmu itu adanya di hati. Karena